Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana, mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan dengan NIM 211011042. Di sini saya akan menyampaikan salah satu jurnal oleh Harbelia Retna Kumala dan Teni Agustina dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor. Pendahuluan yang pertama ada perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan kompetitif, sehingga proses penyelarasan perubahan organisasi dengan perubahan individu menjadi sangat tidak mudah. Sehingga setiap organisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti persaingan yang sangat ketat. Kemudian pola hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan dapat menyebabkan pegawai merasa senang atau tidak senang bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, peran gaya kepemimpinan menjadi faktor yang penting dalam menentukan faktor keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan efektif. Adapun pengertian dari kepemimpinan menurut Pamujid 2015 menjelaskan bahwa kata pemimpin lahir dari kata memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing ataupun menuntun. Adapun gaya kepemimpinan terdiri dari tiga. Yang pertama ada otoriter, yang mana pemimpin berperan sebagai penguasa tunggal. Kedudukan anak buah hanya sebagai pelaksana, bahkan melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh pemimpin. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter memandang rendah kemampuan bawahannya. Gaya kepemimpinan yang kedua ada kendali bebas, yang mana pemimpin hanya sebagai simbol, segala bentuk tindakan atau keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Kemudian pemimpin hanya difungsikan sebagai salah satu penasihat. Adapun gaya kendali bebas tersebut, pemimpin menjadi sebuah visualisasi dalam sebuah organisasi. Kemudian ada gaya kepemimpinan demokratis, yang mana kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap kegiatan di dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan sendiri merupakan perilaku ataupun strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Adapun indikator dari ketiga gaya kepemimpinan, yang pertama ada tipe kepemimpinan otoriter, adapun parameter berdasarkan atas kekuasaan atau paksaan yang mutlak dan harus dipatuhi oleh setiap bawahannya. Kemudian ada tipe kepemimpinan kendali bebas, yang mana parameter pemimpin berkedudukan sebagai simbol, pemimpin hanya difungsikan sebagai penasihat. Yang ketiga ada parameter dari tipe kepemimpinan demokratis, berorientasi terhadap kemanusiaan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya atau pengikutnya. Selanjutnya, prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini diutarakan oleh Sunyoto pada tahun 2012. Adapun indikator prestasi kerja, yang pertama ada mutu kerja, yang mana berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan, dan kepribadian dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, kualitas kerja, berkaitan dengan pemberian tugas tambahan yang diberikan. Kemudian ada ketangguhan, yang mana berisi atau berkaitan dengan tingkat kehadiran, keterlambatan, dan kehadiran di tempat bekerja. Kemudian ada sikap, yang mana sikap yang ditunjukkan oleh karyawan dengan menunjukkan seberapa jauh sikap atau tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adapun hasil dan pembahasan jumlah populasi pada penelitian ini
dalam 45 orang dengan sampling jenuh yang termasuk dalam non-probably sampling. Adapun metodologi penelitian, yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur objeknya. Menggunakan dua metode analisis, yaitu korelasi persen atau corrected item total correlation. Kemudian pengujian signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Selanjutnya uji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya digunakan. Biasanya menggunakan kuesioner, metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentakan. Adapun hipotesis ada dua. Yang pertama, tidak ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai secara signifikan. Yang kedua, ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai secara signifikan. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama ada uji koefisien korelasi. Uji koefisien korelasi produk momen mengetahui hubungan kuat lemahnya antar variabel dengan penetapan nilai produk momen 5%. Adapun pengambilan keputusan yang digunakan jika nilai koefisien korelasi mendekati 1, maka hubungan antar variabel tersebut dikatakan kuat. Namun jika nilainya mendekati 0, maka hubungan antar variabel melemah. Kemudian ada uji koefisien determinasi yang dimaksudkan untuk mengukur besaran presentasi pengaruh antara variabel yang akan diteliti. Hubungan koefisien determinasi dilakukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan dikalikan dengan 100%. Kemudian ada uji regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear atau perubahan nilai antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Adapun formula persamaannya yaitu gaya kepemimpinan sama dengan koefisien korelasi ditambah kemiringan plus dikalikan prestasi kerja. Untuk hasil dari analisa data dengan uji koefisien korelasi menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,60 sampai dengan 0,799, berarti kuat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,73. Dapat diartikan bahwa hubungan gaya kepemimpinan dan prestasi kerja pegawai memiliki hubungan yang kuat dan searah karena bernilai positif. Kemudian hasil dari analisa data dengan uji koefisien determinasi sebanyak 54% dan sisanya 46% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian pada analisa data dengan uji regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan koefisien korelasi plus kemiringan dan dikalikan motivasi, diperoleh hasil bahwa Y sama dengan 22,038 plus 0,524X. Yang artinya jika X sama dengan 0 atau tanpa ada gaya kepemimpinan, maka prestasi kerja sebesar 22,038. Dan jika X naik satu angka atau setiap gaya kepemimpinan sebesar 1, maka akan menaikkan prestasi kerja pegawai menjadi sebesar 22,562. Sehingga pada penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa hubungan gaya kepemimpinan dengan prestasi kerja menunjukkan nilai yang positif dengan besaran pengaruh sebesar 54%. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.